Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba membuat video mengenai bagaimana cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan tarif yang terbaru. Nah, di sini untuk soal pertama adalah soal yang berkaitan dengan PPh 21 untuk pegawai tetap. Kita lihat, kita berikan nomor dulu. Oke, kasusnya adalah Ahmad seorang karyawan dari PT ABC dengan memiliki penghasilan gaji 9 juta per bulan, ini maksudnya ya. Tunjangan transport juga sama per bulan 1 juta, sembako 1 juta, premi asuransi BPJS itu 54.000. Kemudian di sini Ahmad belum menikah, berarti kondisinya dia TK dan TK 0 ya. Berapa PPh 21 yang dipotong oleh PT ABC jika Ahmad membayar jaminan hari tuanya 2% dari gaji. Berarti dari gaji pokok. 2% dari gaji pokok berarti sekitar 180.000. Baik, langkah pertama untuk menghitung PPh pasal 21 Tuan Ahmad adalah kita lihat gajinya dulu. Gaji Tuan Ahmad itu selama sebulan itu ada 9 juta. Nah, selanjutnya kita lihat Tuan Ahmad ini punya yang namanya penghasilan lain, yaitu tunjangan transport, sembako, sama premi asuransi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi setelah gaji pokoknya, kita hitungkan dengan tunjangan transport. Kita tulis di sini T transport saja. Berarti untuk tunjangan transportnya itu ada 1 juta. Oke, selanjutnya di sini tercatat tunjangan lainnya adalah berupa sembako. Berarti kita tulis di sini sembako untuk Tuan Ahmad selama sebulan tuh 1 juta. Nah, ini menjadi penambah dan ini menjadi penghasilan bruto Tuan Ahmad. Kemudian di sini tercatat juga Tuan Ahmad ada premi asuransi BPJS yaitu 54.000. Jadi kita tulis di sini premi saja. Premi BPJS. Oke, di sini angkanya ada 54.000. Jadi kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita totalkan penghasilan Tuan Ahmad selama sebulan itu, penghasilan brutonya ada berapa? 9 juta tambah 1, 10, 10 tambah 1, 11. Berarti 11 juta 54.000. Oke, ini penghasilan bruto Tuan Ahmad selama 1 bulan. Oke, kita tandai per bulan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari penghasilan bersihnya atau penghasilan neto dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Nah, pengurangnya di sini yang pertama adalah karena Tuan Ahmad sebagai karyawan, jadi kita berikan warna lain, warna hijau. Berarti Tuan Ahmad dikenakan biaya jabatan. Nah, ini yang warna hijau ini pengurang untuk penghasilan bruto, biaya jabatan. Nah, biaya jabatan sendiri itu ada aturannya, dia 5%. 5% dari gaji bruto dan maksimal 1 bulan itu adalah 500.000. Sedangkan dalam 1 tahun maksimal itu ada di angka 6 juta. Berarti kalau kita lihat untuk Tuan Ahmad di sini, ketika dia punya penghasilannya 11.054.000 kemudian dikalikan 5%, maka ini kemungkinan akan lebih dari 500.000 lebih, ya kan? Kalau 11 juta saja dikalikan 5%, itu ada di kisaran 550.000. Berarti kita langsung saja di sini, langsung kita hitung, ada 500.000. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada yang lain yaitu JHT. JHT-nya adalah 2%. Nah, untuk JHT kalau 2% berarti kita tulis dulu JHT 2%. 2% ini dari gaji kan. Nah, berarti 2% dikalikan 9 juta. Berarti ada di kisaran 180.000. Nah, kita totalkan. Ini menjadi total pengurang. Oke, kita masukkan berarti ada di angka 680.000. Nah, selanjutnya penghasilan bruto kita kurangi. Saya berikan tanda warna merah saja.
Nah, yang ini penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang. Artinya 11.054.000 kita kurangi dengan 680.000. Nah, ini yang kita sebut dengan penghasilan neto. Oke, jadi kalau kita hitung ada di angka. Oke, jadi penghasilan netonya adalah ada di angka 10.374.000. Oke, lagi ini dihasilkan dari penghasilan bruto yang saya berikan tanda checklist merah dikurangi dengan total pengurang. Total pengurang ini terdiri dari biaya jabatan dan jaminan hari tua dalam soal ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT ABC. Tapi sebelum itu kita harus mencari penghasilan neto per tahunnya dulu, karena ini kan per bulan. Nah, kita cari penghasilan netonya per tahun. Nah, ini tinggal dikalikan saja, berarti 10.374 kita kalikan dengan 12. Oke, hasilnya adalah 124.488.000. Nah, ini penghasilan neto per tahunnya. Nah, setelah dapat penghasilan neto per tahun, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari PTKP-nya. Nah, untuk mendapatkan PTKP, berarti kita lihat statusnya Tuan Ahmad. Tuan Ahmad itu yang pertama, dia tadi belum menikah. Nah, yang pertama berarti kondisi dia sendiri, yaitu sebagai wajib pajak. Kondisi yang kedua adalah dia belum menikah, berarti tidak ada tambahan, hanya wajib pajak saja. Dan dia tidak punya tanggungan juga, berarti kita kurangi dengan 54 juta. Artinya PTKP-nya adalah 54 juta. Oke, kita berikan tanda di sini dengan warna biru. Nah, berarti kita kurangi. Nah, ketika penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, maka ketemulah yang kita sebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Berarti di sini angkanya adalah, kita hitung dulu, ini 70.488.000. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk dikenakan tarif PPh pasal 21. Nah, selanjutnya kita cari tarifnya dulu. Nah, karena kondisinya dia 70.488.000, artinya ini lebih dari 60 juta. Berarti tarifnya itu kena dua lapis. Lapis pertama yang 5%, lapis kedua yang 15%. Nah, untuk lapis yang pertama, itu kisaran 0 sampai 60 juta. Artinya maksimalnya 60 juta. Berarti kita ini langsung kalikan dengan 60 juta. Karena batas maksimalnya adalah 60 juta. Untuk yang 5%. Sisanya, karena tadi PKP-nya ada di angka 70 juta sekian, yang ini, maka yang di 15% adalah angka yang berasal dari 70.488.000 dikurangi dengan 60 juta. Berarti di sini ada di angka 10.488.000. Sekali lagi, angka 10 juta ini diperoleh dari, saya tulis di sebelah kiri, 70.488.000 dikurangi dengan tarif yang awal, yaitu 5%, yaitu 60 juta rupiah. Maka diperoleh adalah 10.480.000. Nah, dan kalau kita totalkan ini 60 juta ditambah 10.488.000 itu hasilnya sama, 70.488.000. Nah, selanjutnya kita hitung untuk tarif yang pertama yang 5%. 5% dikalikan 60 juta itu diperoleh 3 juta. Oke, selanjutnya yang 15% kita kalikan dengan 10.480.000. Ini menghasilkan besar pajak sebesar 1.573.200 rupiah. Sehingga kalau ditanya berapa pajak yang dipotong oleh PT ABC terhadap Tuan Ahmad, ini kita totalkan. Oke, kita hitung dulu 3.754. Nah, berarti PPh terutang Tuan Ahmad itu ada di angka 4.573.200 rupiah. Nah, besar pajak yang dipotong oleh PT ABC terhadap Tuan Ahmad adalah 4.573.200 rupiah. Dan ini per tahun. Ingat, tadi kita hitungnya masih per tahun. Kalau yang per bulannya berarti nanti kalau PPh 21 per bulan,
Ya ini tinggal kita bagi 4573 200 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 381.100 rupiah. Nah, ini pajak terutang atau pajak yang dipotong oleh PT ABC per bulan pada Tuan Ahmad. Oke, selanjutnya kalau ditanya, misalkan berapa uang yang diterima atau THP-nya atau take home pay-nya oleh Tuan Ahmad. Nah, kalau untuk THP berarti tinggal kita kurangi dari gaji Tuan Ahmad yang 9 juta. Kemudian ditambah transport 1 juta, ditambah sembako 1 juta, ditambah premi BPJS Rp54.000, nanti dikurangi dengan besar pajak yang dipotong yaitu 381.100 rupiah. Jadi kalau mau dihitung silakan. Berarti penghasilan brutonya 11.054 ribu rupiah dikurangi 381.100 rupiah. Itu yang akan menjadi take home pay-nya Tuan Ahmad. Oke teman-teman, ini untuk yang pertama adalah pegawai tetap. Nah, selanjutnya kita akan coba buat yang pegawai tidak tetap bagaimana. Oke, kita buat yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk di pegawai tidak tetap. Kita berikan nomor 2 di sini ya. Nah, di sini kasusnya adalah Amri seorang pekerja yang hanya bekerja 20 hari dan memiliki upah seharinya sebesar Rp500.000. Amri berstatus TK 0, artinya belum menikah dan belum punya tanggungan. Kemudian dan memiliki NPWP. Nah, tadi yang pertama pun sama kasusnya memiliki NPWP ya. Berapa PPh 21 terutang Amri jika besarnya upah dibayarkan setiap bulan? Oke, jadi ini pada dasarnya penghitungannya sama. Yang pertama, kalau tadi dia gaji per bulan berarti kita buat di sini upah. Oke, upahnya sehari itu 500.000. Kemudian kalau 20 hari berarti 20 dikalikan 500.000. Maka upah per bulannya adalah dalam hitungan 10 juta ya. 20 dikalikan 500.000. Kemudian ini upah per bulan. Selanjutnya kita cari langsung ke upah per tahun. Jadi tidak perlu kita mencari biaya jabatannya karena kan bukan seorang pegawai tetap. Jadi langsung saja di sini upah per tahun. Oke. Nah, di sini pun tidak ditulis tadi jaminan hari tua dan yang lainnya. Karena di sini informasinya cuma dapat upah saja dalam satu hari 500.000. Satu bulan 10 juta. Berarti satu tahun itu ada di kisaran 120 juta. Oke. Setelah ini bagaimana? Setelah ini langsung ke PTKP-nya. Nah, PTKP-nya sebagai wajib pajak saja karena belum punya istri dan belum punya tanggungan. Jadi kita langsung kurangi dengan 54 juta karena besarnya untuk PTKP wajib pajak itu ada di angka 54 juta. Nah, selanjutnya setelah ini kita dapatkan langsung PKP-nya. PKP-nya adalah kita hitung dulu. Berarti ini 6, 11, 66 juta. Oke. PKP-nya ada di angka 66 juta. Baru kita masukkan ke tarif. Karena 66 juta berarti ada dua dua lapis. Lapis pertama 5%, lapis kedua 15%. Yang 5% kita kalikan langsung 60 juta. Karena kan batas maksimalnya 60 juta untuk yang 5%. Selanjutnya, untuk yang 15% berarti sisa dari 66 juta dikurangi 60 juta, yaitu 6 juta rupiah. Nah, baru kita hitung. Kita berikan one line. Oke. Kalau kita hitung berarti yang 5% itu berarti ada di angka 3 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang di 15% berarti ada di angka 15% dikali 6 juta berarti sekitar 15 kali 6 900.000 rupiah ya. Nah, berarti ini PPh terutang per tahun ya. Itu ada di angka 3.900.000. Nah, ini PPh terutang per tahun. Nah, kalau per bulannya berarti tinggal kita bagi saja. 3.900.000 kita bagi dengan 12. Jadi PPh per bulannya per bulan ini tinggal dibagi 12 jadi angkanya hasilnya adalah 3.900.000 dibagi 12 itu
325.000. Nah, ini PPh terutang per bulan Tuan Amri. Nah, kalau ditanya take home pay-nya, berarti tinggal dikurangi upah per bulannya 10 juta dikurangi dengan 325. Berarti sekitar 9.675.000 rupiah. Nah, kalau dia tidak punya NPWP berarti mungkin nanti akan lebih besar 20%. Kalau dia tidak punya NPWP. Tapi karena di sini punya NPWP, jadi perhitungannya hanya sampai 100%. Oke, selanjutnya bagaimana ketika kasusnya dia tadi pegawai tetap yang pertama, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga dia bukan pegawai. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung buat di soal yang ketiga. Nah, ini dia soal yang ketiga, yaitu soal yang bukan pegawai. Oke, sebentar ya. Oke, ada dua soal di sini. Yang pertama, Hasan seorang penilai. Nah, jadi kalau yang bukan pegawai, ini salah satunya adalah penilai. Bisa juga sebagai akuntan. Nah, ini akuntan. Soal yang kedua. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas, yang perlu diingat adalah yang bukan pegawai itu contohnya selain penilai, akuntan, bisa juga misalkan pembawa acara, penyanyi, pelawak, penceramah, moderator. Nah, itu masuk kategori ke bukan pegawai. Artinya dia punya penghasilan, tapi penghasilnya tidak terikat kepada kerja di perusahaan dia. Contohnya di sini seorang penilai memperoleh honorarium sebesar 80 juta. Jadi dia langsung mendapatkan penghasilan sekaligus. Kemudian seorang akuntan yang tugasnya melakukan pengolahan laporan keuangan di perusahaan, dia melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mengecek laporan keuangan, lalu dia diberikan fee sebesar 90 juta. Nah, baik, kita coba bahas satu persatu dulu. Untuk yang pertama adalah kasusnya ketika Hasan, seorang penilai, memperoleh honorarium sebesar 80 juta. Nah, untuk soal seperti ini, jadi kalau untuk bukan pegawai, jadi tarifnya sama sebetulnya, yaitu menggunakan tarif pasal 17. Jadi yang 5%, 15%. Nah, jadi rumusnya kita buat di sini PPh 21-nya sama dengan tarif yang biasa 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Itu langsung dikalikan dengan, nah perbedaannya hanya di sini. Jadi kalau untuk yang bukan pegawai, dia penghasilan tarifnya akan dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto. Nah, ini perbedaannya. Jadi bagaimana? Berarti kalau di sini kasusnya, untuk yang pertama, yang bukan pegawai untuk Hasan, kita langsung hitung PPh Hasan. Tadi kan PPh Hasan, kita langsung kalikan tarifnya, berarti kalau 80 juta, berarti dia ada dua tarif. Tarif pertama itu berarti kategori 5%. Tarif yang kedua kategorinya adalah 15%. Nah, yang 5% ini kita kalikan. Nah, ini perbedaannya. Jadi dikalikan dulu 50% dikali dengan penghasilan brutonya 80 juta. Nah, ini kita bagi dua 80 juta ini. Pertama 60 juta karena dia ada di level pertama atau lapis 1 yang 5%. Yang kedua adalah oh tidak ya. Ini tidak masuk 15%. Jadi kita langsung kalikan dengan 50% dikalikan 80 juta. Oke. Oke, jadi di sini hasilnya 5% dikalikan, kita hitung dulu nih, 50% dikalikan penghasilan brutonya itu adalah dapat di angka 40 juta. Nah, ya kan? Karena dia 40 juta, berarti 5% dikalikan 40 juta hasilnya adalah sekitar 2 juta. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia
Kita ulang, PPh Hasan itu 5% dikalikan 50% dikalikan 80 juta atau dikalikan penghasilan brutonya. Jadi hasilnya adalah untuk penghasilan 50% dikalikan 80 juta itu kan 40 juta. Ini dikalikan 5%. Nah, ini tadi ketika kondisinya punya honorarium 80 juta. Nah, berbeda untuk soal yang kedua untuk Tuan Suhel. Kita buat di sini. Kita berikan warna lain. Sebentar, kita ambil warna merah. Nah, Suhel adalah seorang akuntan. Kemudian di sini ia memperoleh fee sebesar 90 juta di bulan Januari dari PT Berkah Jaya sebagai imbalan atas jasanya pada bulan Maret. Pada bulan Maret ia memperoleh kembali sebesar 60 juta. Nah, kalau kita totalkan ini ada 90 tambah 60 ada 150. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama kita ambil misalkan di bulan yang pertama Januari dulu. Nah, ketika Januari ini ada penghasilan bruto. Ada penghasilan bruto itu 90 juta. Nah, kita cari yang namanya dasarnya dulu. Dasar pemotongan PPh-nya atau kita singkat saja. Dasar pemotongan PPh-nya. Yang mana yang tadi yang 50% kita kalikan dengan penghasilan brutonya. Berarti kalau 90 juta dikalikan 50%, ini kan hanya 45 juta. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kumulatifkan. Nah, kumulatifkan berarti di sini masih 45 juta. Nah, tarifnya berarti nanti di sini yang Januari adalah dikalikan dengan 5%. Nah, ini tarif yang pertama. Kemudian yang kedua di bulan tadi dikatakan di bulan Maret dia dapat lagi. Nah, berarti kita buat di sini bulan Maret. Bulan Maret itu dia dapat 60 juta. Nah, kita tulis di sini dulu. Dapat 60 juta. Nah 60 juta ini kan kasusnya untuk tarif 5% itu kan harus 0 sampai 60 juta. Sedangkan tadi kumulatifnya ini saya berikan warna kuning. Ini kumulatifnya sudah 45 juta. Nah, berarti kan kita butuh 15 juta lagi. Maka yang 60 juta ini kita bagi 2. Sebentar. Kita bagi 2 yang 60 juta ini. Kenapa? Karena kumulatifnya tadi sudah sampai 45 juta. Berarti kan kita butuh 15 juta lagi. Jadi di sini kita bagi 2. Bagi 2 untuk mendapatkan DPP atau dasar pengenaan pajak PPh 50% itu. Yang pertama 30 juta. Ini pun 30 juta. Jadi di sini di Maret itu kita bagi 2. Ini 30 juta yang pertama. Ini 30 juta yang kedua. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kumulatifnya sampai ke 60 juta dulu untuk yang 5%. Nah, kan kalau 30 juta dikalikan 50% ini kan 15 juta. Nah, ketika 15 juta dikumulatifkan 45 juta dengan 15 juta bulan Maret ini jadi 60 juta. Nah, makanya di sini dikalikan 5%. 5% pertama yang Januari, 5% yang kedua untuk yang Maret yang hanya 15 juta. Jadi kita ambil di sini dengan warna lain. Nah, jadi yang akan kita hitung adalah yang ini. 45 juta dikalikan 5%, 15 juta dikalikan 5%. Dan ini kalau ditotal kan kumulatif menjadi 60 juta. Nah, sisanya yang ini, yang 30 juta yang kedua, yang di bulan Maret, ini DPP-nya berarti menjadi 15 juta juga. Nah, ini masuk ke kategorinya 75 kumulatifnya. Jadi kumulatif itu ditambahkan 60 juta tambah 15. Nah, baru ini kita kalikan dengan 15%. Nah, saya berikan warna yang beda untuk yang 15%. Dengan warna ini ya. Ini saja. Nah, sehingga kalau kita mau hitung, yang pertama adalah tarif pertama, tarif 1, 5%. Kita kalikan 45 juta. Tarif yang pertama juga 5%, tapi dikalikannya dengan 15 juta. Baru tarif yang kedua, 15%, kita kalikan dengan
15 juta. Nah, jadi untuk pengaliannya menggunakan DPP. Karena kan 50% untuk bukan pegawai. Oke. Nah, jadi soal ini sedikit bertahap dibandingkan dengan soal yang pertama untuk Tuan Hasan. Kalau Tuan Hasan tadi DPP-nya 40 juta, artinya di bawah 60 juta. Jadi langsung dikalikan 5%. Tapi karena kondisinya di sini dia sampai lebih dari 60 juta, jadi kita gunakan tahap. Nah, berarti kalau yang 5% dikalikan 45 juta, ini hasilnya adalah, kita hitung sebentar, 45 dikalikan 5 itu berarti 225 tambah 0, 2.250.000. Kalau yang 5% berarti kita kalikan 75 tambah 01, 750.000. Kemudian selanjutnya kalau yang 15% dikalikan 15 juta berarti 15 kali 15 itu 225. Kemudian ditambah 0,3 ya. 4. Oke. Jadi 2.250.000 rupiah. Oke, jadi kalau kita totalkan PPh yang dibayar oleh Tuan Suhel atas penghasilan atau atas fee yang diterima sebesar 90.000 di bulan Januari dan 90 juta di bulan Januari dan 60 juta di bulan Januari, kita totalkan ini hasilnya adalah ini 250, kemudian kita simpan 5 juta ya, 5.250.000 rupiah. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk penghasilan untuk PPh terutang atas Tuan Suhel, yaitu 5.250.000 rupiah. Jadi intinya adalah lihat dulu DPP-nya. Jadi DPP itu diperoleh dari 50% dikalikan penghasilan bruto. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat soal satu lagi, yaitu yang berkaitan dengan peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu kayak misalkan ada seorang atlet, kemudian dia ikut kompetisi, lalu dia dapat hadiah atau dia dapat penghasilan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan lihat. Oke, kita ambil dulu soalnya. Nah, ini dia soalnya. Fahmi adalah seorang pemain tinju profesional. Ia menjuarai kompetisi pada bulan Januari dan memperoleh hadiah sebesar 350 juta. Nah, bagaimana cara menghitung PPh-nya? Nah, ini kena PPh juga. Nah, pada dasarnya sama, yaitu kita menggunakan untuk PPh 21-nya menggunakan tarif yang seperti biasa, yaitu tarif pasal 17. Kemudian dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, jadi kalau untuk peserta kegiatan ini langsung dikalikan dengan bruto. Nah, jadi hasilnya adalah kalau kasusnya dia punya penghasilan 350, berarti PPh terhutangnya, PPh 21-nya kita langsung kalikan. Kalau 350 juta berarti kan itu levelnya atau lapisnya 5%, kemudian 15%. Jadi kalau kita buat 5% itu kan sampai 60 juta. Kalau yang 15% itu sampai 250 juta. Nah, 60 sampai 250 juta. Kemudian kalau yang 25% itu 250 juta sampai 500 juta. Berarti ini kategorinya dia kena 3 lapis. 25%. Nah, lapis pertama kita kalikan dengan 60 juta. Kemudian lapis kedua kita kalikan dengan 190 juta. Nah, lapis ketiga berarti sisanya. Jadi begini, yang pertama tuh kenapa dikalikan 60 juta? Karena yang 5% batas maksimalnya sampai 60 juta. Jadi kita simpan di sini 60 juta. Kemudian yang kedua 15%, kenapa kita kalikan dengan 190 juta? Karena dari 60 juta sampai 250 juta itu maksimalnya adalah 190 juta. Nah, baru yang ketiga 25% itu sisanya. Sisa dari mana? Sisa dari penghasilan yang diterima oleh Fahmi.
Fahmi dapat 350 juta. Kemudian tadi sudah masuk 60 juta di lapis yang pertama. Kita kurangi. Kemudian dia dapat lagi di lapis yang kedua sudah masuk 190 juta. Nah, berarti kan sisanya adalah 100 juta. Nah, kita kalikan di sini 100 juta. Dan kalau kita hitung semuanya 60 tambah 190, 250 tambah 100 itu 350 juta. Ini sesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh Fahmi dari hadiah atas tinju yang telah dia menangkan. Nah, ini kita kalikan hasilnya 3 juta. Kemudian 15% dikalikan 190 juta itu hasilnya adalah 28 juta 500 ribu rupiah. Oke, selanjutnya 25% dikalikan 100 juta, ini 25 juta. Nah, berarti PPh yang dikenakan terhadap Tuan Fahmi kita totalkan. 25 tambah 28, 53. 53 ditambah 3, 56 juta. 56 juta tambah 500 ribu, jadi 56 juta 500 ribu. Ini PPh yang dibayarkan oleh Fahmi. Kalau ditanya Fahmi bawa uang berapa, berarti tinggal 350 juta dikurangi 56 juta 500. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yang pertama untuk pegawai tetap. Untuk pegawai tetap, ini penghasilannya berapa, kemudian nanti dikurangi dengan pengurang. Nah, yang kedua, tadi soal yang kedua adalah bukan pegawai tetap. Nah, ini ada biaya jabatan yang menjadi perbedaan. Kalau bukan pegawai tetap, ini berarti tidak ada biaya jabatan. Kemudian tadi soal yang ketiga, ketika ada bukan pegawai. Kalau dua bukan pegawai tetap, kalau ini bukan pegawai. Yang bukan pegawai contohnya tadi akuntan, bisa juga penyanyi. Nah, ini boleh. Nah, ini tadi kasusnya dia menggunakan tidak ada biaya jabatan, kemudian dia langsung menggunakan rumus PPh-nya adalah tarif dikalikan dengan 50% dikali penghasilan bruto. Nah, kemudian untuk yang bukan pegawai pun yang perlu diingat ketika dia penghasilannya sangat besar, artinya lebih dari 60 juta untuk kumulatifnya, maka nanti harus diperhatikan. Oke, ini yang harus dicatat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tadi ketika kasusnya adalah peserta kegiatan. Nah, untuk peserta kegiatan ini lebih mudah. Jadi tinggal dikalikan tarif dikali dengan penghasilan bruto langsung. Nah, itu teman-teman untuk PPh pasal 21 terkait pegawai tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, di video selanjutnya nanti bagaimana ketika ada orang dia masuk di bulan Januari, kemudian berhenti di bulan sebelum Desember. Misalkan berhentinya di bulan Agustus. Atau ada orang masuknya di bulan Agustus sebelum bulan Januari. Nah, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.